Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Baru mengisi bensin di sebuah SPBU, sebuah mobil ludes dilalap api di Sumedang. Bersembunyi di genteng usai mencuri motor, pencuri motor di Garut babak belur dihakimi warga. Terbakar api cemburu, seorang suami di Kabupaten Cirebon membakar istrinya. Korban akhirnya meninggal setelah berjuang hidup selama 3 minggu. Ya, seorang pemuda terluka parah saat menyelamatkan mobilnya yang dicuri di Jalan Badabak, Tajur, Kota Bogor. Korban terseret hingga ratusan meter dan tersungkur usai membentur tiang listrik. Polisi masih memburu pelaku yang diduga membawa kabur mobil curian ke arah tol Jagorawi. Pemilik mobil ini terbawa laju kendaraan saat berusaha menyelamatkan mobilnya yang dicuri di Jalan Babadak Tajur, Kelurahan Sindang Rasa, Kota Bogor, Senin dini hari. Selain menggelantung di pintu mobil, korban bahkan terseret hingga ratusan meter dan tersungkur usai membentur tiang listrik. Sebelumnya, pemuda Malang berinisial MHNA itu sempat curiga mendengar mesin mobilnya hidup saat diparkir di depan indekos temannya. Naas, usai kepergok, korban lalu mengejar dan berusaha menghalau mobilnya yang dibawa kabur. Si mobil menyala, lampunya mati sekian detik, hidup lagi. Mobil bunyi, mesinnya, si korban ngejar mobil lagi maling itu, terus dia gelantungan di pintu sopir, pintu depan kanan, gelantungan ke bawah sampai ke depan sekitar 200 meteran lah. Polisi masih melakukan penelusuran jejak pelaku yang diduga kabur ke arah tol Jagorawi. Selain itu, polisi memeriksa sejumlah saksi dan menyita barang bukti kunci mobil serta rekaman kamera pengawas. Polresta Bogor Kota berkomitmen akan segera menangkap pelaku dan saat ini tim sedang bekerja di lapangan. Yang hilang satu buah kendaraan Opel Blazer warna hitam. Kasus ini masih ditangani aparat Satreskrim Polresta Kota Bogor dan Polsek Bogor Timur. Sementara korban masih dalam perawatan intensif di rumah sakit lantaran kondisinya luka pada bagian tubuh. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Diduga mencuri sepeda motor, seorang pemuda ditangkap dari tempat persembunyiannya di atas atap genteng rumah warga. Pelaku diselamatkan dari amukan massa setelah polisi meletuskan senjata apinya. Pria ini ketakutan karena sudah dikepung oleh ratusan massa dan memilih untuk tetap di atas atap rumah. Terduga pelaku dikepung warga Galih Pakuan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut karena dituduh mencuri sepeda motor dan hampir menabrak pejalan kaki Kamis malam. Polisi datang ke lokasi langsung mengamankan lokasi. Bahkan, polisi sempat menembakkan pistolnya ke udara untuk peringatan kepada warga. Pelaku pun mau turun dan langsung ditangkap polisi. Terduga pelaku sempat dimasa karena saat membawa motor hampir menabrak anak-anak sehingga dikejar dan diteriaki maling oleh warga. Pengakuan dirinya kepada polisi bahwa ia sedang mencari orang untuk bisnis, tapi malah dituduh mencuri. Benar, pelaku sudah digulung massa tetapi pelaku tidak ada. Hanya kerumunan orang aja. Setelah kami cari, ternyata dia ngumpet di atap rumah. Sementara di bawah sudah ramai massa kurang lebih 200 orang untuk mengeroyoknya dan menghakimi. Pemuda itu akhirnya dibawa ke Polsek Limbangan untuk diselamatkan dari amukan massa. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Seorang anak buah kapal kritis usai menghirup gas beracun di palka kapal yang tengah bersandar di pelabuhan Kejawanan Kota Cirebon, kondisinya berangsur membaik. Sementara korban tewas dalam insiden ini berjumlah 3 orang.
Adil Susanto, anak buah kapal Aji Citra Samudra, masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pelabuhan, Kota Cirebon Rabu lalu. Korban kritis usai menghirup gas beracun di dalam palka kapal ikan berangsur membaik. Korban dibawa ke rumah sakit dalam kondisi tak sadar dan berlumur solar. Kondisi korban kini sudah mulai sadar dan bisa diajak berkomunikasi. Saat ini, tim medis dari Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon masih melakukan observasi guna memastikan kesehatan korban. Pasien ini kemungkinan besar tertelan juga oleh cairan solar ini. Sama menghirup. Iya, itu udah pasti menghirup karena kan tadi juga sempat saya tanya juga pasien itu turun katanya ke dalam ya, kemudian terhirup dan sempat kena tumpahan solarnya katanya. Sementara korban tewas menjadi 3 korban, yakni Dayono, Asep Saifullah, dan Hamlan. Korban terakhir atas nama Hamlan ditemukan petugas di dalam palka kapal pada Selasa lalu. Ketiga korban tewas dan 1 kritis tersebut sebelumnya hendak beraktivitas membersihkan palka solar, namun tak menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Kalau penyebab masih dalam penyidikan dan untuk penanganan juga masih ditangani oleh pihak Satreskrim Polres Cirebon Kota. Ada kemungkinan dugaan zat beracun? Nanti mungkin hasil dari visum luar ataupun otopsi terhadap jenazah yang kemarin, mungkin pihak Reskrim yang bisa menyampaikan. Petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota masih melakukan pendalaman dengan meminta keterangan saksi dan melakukan visum terhadap 3 jenazah korban. Meski dugaan kuat ketiga korban tewas akibat menghirup gas beracun, namun polisi belum bisa menyimpulkan penyebab utama kematiannya. Kasusnya kini ditangani petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Ya, cemburu buta menjadi motif di balik kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang ibu muda. Korban dibakar dengan disiram bensin oleh suaminya. Sang istri menderita luka bakar hampir 90% dan sempat bertahan selama 3 minggu. Suasana duka menyelimuti keluarga almarhumah Anis Malihatin di Desa Pangkalan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon Rabu lalu. Wanita berusia 33 tahun ini menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, meninggal dengan luka bakar hampir 90%. Ibu 2 anak tersebut sempat menjalani perawatan di 2 rumah sakit selama hampir 3 minggu sejak peristiwa keji menimpanya. Korban diketahui menjalani hubungan jarak jauh dengan Ari Bahtiar, suaminya yang bekerja merantau. Namun, sepekan jelang Lebaran yang harusnya menjadi momen kebersamaan dan bahagia justru menjadi petaka bagi korban. Sang suami gelap mata dan menuduh istrinya selingkuh hingga terjadi cekcok selama 3 hari. Setelah korban meminta cerai, pelaku nekat menyiramkan bensin dan membakar istrinya di siang bolong saat tengah tidur di rumahnya. Bahkan sebelum membakar korban, pelaku sempat membeli air keras dan mengancam membuat cacat istrinya tersebut. Atas meninggalnya korban, keluarga meminta pelaku dihukum setimpal sesuai dengan perbuatannya. Dari waktu kejadian seminggu sebelum Lebaran, seminggu lagi di rumah sakit, berarti 3 mingguan. Menjalani pengobatan. Ya dihukum lah seadil-adilnya. Gitu aja. Saat ini, pelaku telah ditangkap Satreskrim Polresta Cirebon. Kasus suami bakar istrinya sendiri terjadi pada 4 April lalu. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.